Puncak Gerakan Indonesia Gelap telah digelar pada hari Kamis kemarin, 20 Oktober 2025 lalu. Mahasiswa dari berbagai universitas dan kalangan orang akan kembali menggelar aksi untuk mengkritik kebijakan pemerintah Prabowo Gibran ini. Nah, Gerakan Indonesia Gelap ini merupakan bentuk kritik mereka kepada pemerintahan Prabowo Gibran yang membuat efisiensi anggaran tanpa mempertimbangkan kebijakan dan kepentingan masyarakat umum. Terlebih lagi, hal ini juga dapat memicu banyaknya korupsi di dalam instansi. Dan aksi ini dilakukan dengan cara demonstrasi ke jalan dan membuat kerusuhan. Nah, dari hal ini, lalu bagaimana sikap kita jika mendapati seorang pemimpin yang tidak menunaikan kewajiban dan tugasnya, serta tidak menjalankan syariatnya? Pertanyaan ini sering muncul di tengah umat. Persoalan ini pun juga harus dijawab dengan ilmu, bukan dengan hawa nafsu saja. Dan ketika umat dipimpin oleh seorang pemimpin yang membiarkan kesyirikan dan kemaksiatan terjadi di mana-mana, ditambah lagi mengabaikan petunjuk-petunjuk syariat dalam menjalankan kepemimpinannya, apakah sebagai rakyat kita wajib menaatinya? Dan bagaimana sikap kita seharusnya? Karena itu, pada pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana cara masyarakat taat pada pemimpin yang zolim. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Islam lewat lisan nabinya telah mengajarkan bagaimana kita bermuamalah dengan pemerintah atau penguasa. Sebagian kalangan bersikap keras sehingga mudah mengkafirkan, sebagian lagi bersikap lembek. Sikap terbaik yang menjadi akidah seorang muslim adalah seharusnya tetap menasihati penguasanya dengan baik tatkala mereka tergelincir. Penyampaian nasihat ini pula disalurkan dengan cara yang baik, bukan hanya dengan menyebarkan aib mereka di depan umum. Juga prinsip penting dalam muamalah dengan penguasa adalah tetap menaati mereka selama mereka masih muslim, walaupun mereka berbuat zalim. Nah, berikut nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para ulama dalam hal ini. Dari Abu Najih Al-Irbad bin Syariah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi nasihat kepada kami dengan satu nasihat yang menggetarkan hati dan menjadikan air mata berlinang. Kami para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, nasihat itu seakan-akan adalah nasihat dari orang yang akan berpisah, maka berilah kami wasiat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, saya memberi wasiat kepada kalian agar tetap bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, tetap mendengar dan taat, walaupun yang memerintah kalian seorang hamba sahaya atau budak. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi, hadis hasan dan sahih. Menaati pemimpin dalam kebijakan. Taat kepada pemimpin adalah suatu kebijakan atau kewajiban, sebagaimana disebutkan dalam Alkitab dan As-Sunnah. Di antaranya Allah Ta'ala berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Nah, dalam ayat ini Allah menjadikan ketaatan kepada pemimpin pada urutan ketiga setelah ketaatan pada Allah dan Rasulnya. Namun untuk pemimpin di sini tidaklah datang dengan lafaz taatillah, karena ketaatan kepada pemimpin merupakan ikutan atau tabi' dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, apabila seorang pemimpin memerintahkan untuk berbuat kemaksiatan kepada Allah, maka tidak ada lagi kewajiban dengar dan taat. Makna zohir tekstual dari hadis ini adalah kita wajib mendengar dan taat kepada pemimpin walaupun mereka bermaksiat kepada Allah dan tidak menyuruh kita untuk berbuat maksiat kepada Allah. Karena terdapat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Huzdaifah bin Al-Yaman. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nanti setelah aku akan ada seorang pemimpin yang tidak mendapat petunjukku dalam ilmu dan tidak pula melaksanakan sunnahku dalam amal. Nanti akan ada di tengah-tengah mereka orang-orang yang hatinya adalah hati setan, namun jasadnya adalah jasad manusia. Aku berkata, wahai Rasulullah, apa yang harus aku lakukan jika aku menemui zaman seperti itu? Beliau bersabda, dengarlah dan taat kepada pemimpinmu, walaupun mereka menyiksa punggungmu dan mengambil hartamu. Tetaplah mendengar dan taat kepada mereka. Hadis riwayat Muslim. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa dalam kondisi pemimpin yang zolim, umat Islam pun tetap dianjurkan bersabar selama mereka masih menegakkan sholat dan hukum Islam secara umum. Padahal, menyiksa punggung dan mengambil harta tanpa ada sebab yang dibenarkan oleh syariat tanpa ragu lagi termasuk maksiat. Seorang tidak boleh mengatakan kepada pemimpinnya tersebut, saya tidak akan taat kepadamu sampai engkau menaati Rabbmu. Perkataan semacam ini adalah suatu yang terlarang. Bahkan seseorang wajib menaati mereka, para pemimpin, walaupun mereka durhaka kepada Rabbnya.
Nah, adapun jika mereka memerintahkan kita untuk bermaksiat kepada Allah, maka kita dilarang untuk mengikutinya dan mendengar dan menaati mereka. Karena Rabb pemimpin kita dan Rabb kita adalah satu, yaitu Allah Ta'ala. Oleh karena itu wajib taat kepadanya. Dan apabila mereka para pemerintah memerintahkan kepada maksiat, maka kita tidak ada kewajiban mendengar dan taat kepada mereka. Rasulullah SAW pun dalam hal ini bersabda, tidak ada kewajiban taat dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Ketaatan hanyalah dalam perkara yang ma'ruf, bukan maksiat. Hadis riwayat Bukhari. Nah, dalam hal ini Imam Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa jika pemerintah memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan syariat, maka tidak boleh ditaati dalam hal tersebut. Namun tetap tidak diperbolehkan memberontak secara fisik tanpa sebab yang dibenarkan oleh syariat. Dan dalam hal ini Rasulullah SAW juga bersabda, yang artinya seorang muslim wajib mendengar dan taat dalam perkara yang dia sukai atau benci selama tidak diperintahkan untuk bermaksiat. Apabila diperintahkan untuk bermaksiat, maka tidak ada kewajiban mendengar dan taat. Hadis riwayat Bukhari. Selain itu, dalam hal ini juga hadis lain menjelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang taat kepada pemimpin, maka dia telah taat kepadaku. Dan barang siapa yang membangkang pemimpin, maka dia telah membangkang kepadaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, dalam hal ini Imam An-Nawawi menjelaskan dalam Syarah Sahih Muslim bahwa hadis ini menunjukkan pentingnya ketaatan kepada pemerintah selama mereka tidak menyuruh kepada kemaksiatan dan juga tidak melakukan pemberontakan kecuali dalam keadaan yang dibolehkan. Maksudnya, dalam Islam haram hukumnya memberontak kepada pemimpin yang masih menegakkan sholat dan tidak sampai pada kekufuran yang nyata. Rasulullah SAW bersabda, akan ada penguasa setelahku. Janganlah kalian mencabut ketaatan kepada mereka kecuali kalian melihat kekufuran yang nyata dan kalian memiliki bukti yang jelas dari Allah atas hal tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, dalam hal ini Imam Al-Baghawi dalam Syarhus Sunnah menjelaskan bahwa kezaliman atau dosa besar dari pemimpin tidak cukup menjadi alasan untuk menggulingkannya, kecuali jika ia jatuh ke dalam kekufuran yang nyata. Maka dari itu bersabarlah terhadap pemimpin yang zalim. Dan dalam hal ini Ibnu Abil Aiz mengatakan yang artinya hukum menaati pemimpin adalah wajib walaupun mereka berbuat zalim kepada kita. Jika kita keluar dari menaati mereka, maka akan timbul kerusakan yang lebih besar dari kezaliman yang mereka perbuat. Bahkan bersabar terhadap kezaliman mereka dapat melebur dosa-dosa dan akan melipat gandakan pahala. Allah Ta'ala tidak menjadikan mereka berbuat zalim selain disebabkan karena kerusakan yang ada pada diri kita juga. Ingatlah, yang namanya balasan sesuai dengan amal perbuatan yang dilakukan. Al-jaza' min jinsil amal. Oleh karena itu, hendaklah kita bersungguh-sungguh dalam istighfar dan taubat serta berusaha mengkoreksi amalan kita. Dan dalam hal ini seperti yang diterangkan dalam firman Allah, yang artinya, dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Quran Surat Asy-Syura ayat 30. Dan kemudian ayat lainnya juga menjelaskan yang artinya, dan mengapa ketika kamu ditimpa musibah pada peperangan Uhud, padahal kamu telah menimpakan kekalahan 2 kali lipat kepada musuh-musuhmu pada perang Badar, kamu berkata, dari mana datangnya kekalahan ini? Katakanlah, itu dari kesalahan dirimu sendiri. Quran Surat Al-Imran ayat 165. Lalu ayat lainnya menjelaskan yang artinya, apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu maka dari kesalahan dirimu sendiri. Quran Surat An-Nisa ayat 79. Nah, apabila rakyat menginginkan terbebas dari kezoliman seorang pemimpin, maka hendaklah mereka meninggalkan kezoliman. Ingatlah, semakin baik rakyat, maka semakin baik pula pemimpinnya. Dalam hal ini Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, sesungguhnya di antara hikmah Allah Ta'ala dalam keputusannya memilih para raja, pemimpin, dan pelindung umat manusia adalah sama dengan amalan rakyatnya. Bahkan perbuatan rakyat seakan-akan adalah cerminan dari pemimpin dan penguasa mereka. Jika rakyat lurus, maka akan lurus juga penguasa mereka. Jika rakyat adil, maka akan adil pula penguasa mereka. Namun jika rakyat berbuat zalim, maka penguasa mereka akan ikut berbuat zalim. Jika tampak tindak penipuan di tengah-tengah rakyat, maka demikian pula hal ini akan terjadi pada pemimpin mereka. Jika rakyat menolak hak-hak Allah dan enggan memenuhinya, maka para pemimpin juga enggan melaksanakan hak-hak rakyat dan enggan menerapkannya. Jika dalam muamalah rakyat mengambil sesuatu dari orang-orang lemah, maka pemimpin mereka akan mengambil hak yang bukan haknya dari rakyatnya, serta akan membebani mereka dengan tugas yang berat.
Setiap yang rakyat ambil dari orang-orang lemah, maka akan diambil pula oleh pemimpin mereka dari mereka dengan paksaan. Nah, dengan demikian, setiap amal perbuatan rakyat akan tercermin pada amalan penguasa mereka. Nah, jadi yang wajib dan yang terbaik adalah mendengar dan menaati mereka, pemerintah. Namun bukan berarti tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Hal itu tetap ada, tetapi harus dilakukan menurut kaedah yang telah ditetapkan oleh syariat yang mulia ini. Lalu dalam hal ini, bagaimana menghadapi pemimpin korup dan zolim? Jika pemimpin melakukan korupsi dan zolim menyengsarakan rakyat, Islam memberikan beberapa solusi, yaitu bersabar dan berdoa. Imam Al-Hasan Al-Basri berkata, jika rakyat sabar terhadap kezoliman pemimpin, maka itu lebih baik bagi mereka, karena kezoliman pemimpin adalah bagian dari ujian Allah. Rasulullah SAW juga mengajarkan untuk berdoa bagi kebaikan pemimpin, agar Allah memberikan hidayah kepada mereka. Kemudian menasihati dengan cara yang baik. Nah, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis sebelumnya, menasihati pemimpin harus dilakukan dengan cara yang lembut dan bijak, bukan dengan fitnah atau pemberontakan. Kemudian, mencegah kemungkaran dengan cara yang sesuai syariat. Jika pemimpin melakukan kezoliman, umat Islam dapat mengingkari perbuatannya tanpa harus memberontak. Dalam hal lain, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Hadis riwayat Muslim. Nah, maka dalam konteks pemerintahan, kita bisa mencegah kezoliman dengan cara-cara yang dibenarkan, seperti menuntut hak dengan jalur hukum, misalnya melalui lembaga hukum atau ormas Islam, menggunakan media untuk menyuarakan kebenaran secara adil dan tidak fitnah. Ketiga, melakukan amar ma'ruf nahi munkar dengan cara yang damai. Kemudian, menghindari provokasi yang mengarah ke kekacauan. Islam melarang pemberontakan yang hanya akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar, sebagaimana kaidah fikih mengatakan, menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik manfaat. Maka meskipun pemerintah zolim, jika memberontak justru membawa kerusakan yang lebih besar, maka itu tidak diperbolehkan. Jadi intinya, kewajiban taat kepada pemerintah berlaku selama mereka tidak memerintahkan kemaksiatan. Jika pemimpin zolim, umat Islam diperintahkan untuk bersabar, menasihati, dan tidak memberontak kecuali jika telah terjadi kekufuran yang nyata. Menghadapi kezoliman pemerintah harus dilakukan dengan cara sesuai syariat, seperti menasihati, mencegah kemungkaran dengan cara yang baik, dan tidak menimbulkan fitnah atau kekacauan. Dan berdoa serta bersabar adalah bagian dari solusi yang diajarkan dalam Islam dalam menghadapi kezoliman. Dengan inilah akan tercipta kemaslahatan di tengah-tengah kaum muslimin. Semoga Allah selalu memperbaiki keadaan pemimpin kita. Amin ya robbal alamin. Dan demikian adalah pembahasan mengenai bagaimana masyarakat taat kepada pemimpin yang zolim. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.